Oke, kita akan masuk ke bagaimana mendapatkan energi ini, yaitu energi biofuel. Ada 3 jalur konversi utama nih yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah bioetanol, yaitu pengganti bensin. Bahan bakunya adalah tanaman dengan karbohidrat tinggi, seperti tebu dan singkong. Karbohidrat diolah melalui proses fermentasi, dibantu ragi yang menghasilkan alkohol atau etanol. Setelah dimurnikan, inilah biofuel yang siap pakai. Lalu konversi energinya itu dari energi kimia pada etanol diubah menjadi energi panas saat dibakar dan menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan Anda. Lalu yang kedua yaitu biodiesel, pengganti solar. Dibuat dari minyak nabati seperti kelapa sawit atau minyak jelantah. Proses kuncinya itu bernama transesterifikasi. Minyak bereaksi dengan alkohol dan menghasilkan biodiesel. Gliserin adalah produk sampingnya. Sama seperti bioetanol, biodiesel digunakan di mesin diesel. Lalu konversinya itu sama kayak tadi, dari energi kimia ke energi panas, lalu ke energi mekanik untuk kendaraan berat. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu biogas. Ini adalah cara kita mengubah limbah menjadi sumber energi. Bahannya dari kotoran ternak atau sampah organik. Limbah diurai oleh bakteri dalam wadah tertutup tanpa oksigen, yaitu bisa disebut pencernaan anaerobik. Ya, hasilnya itu berupa gas metana yang menjadi bahan bakar utama biogas. Biogas bisa langsung dibakar untuk memasak atau dialirkan ke generator. Konversinya itu dari energi kimia ke energi panas atau ke energi listrik. Energi biomasa didapatkan dari bahan organik seperti sisa pertanian, limbah makanan, kayu, dan kotoran hewan. Lalu dikonversi menjadi energi melalui proses pembakaran langsung. Untuk panas, termokimia atau gasifikasi pyrolis untuk menghasilkan gas dan biominyak, serta biokimia atau fermentasi untuk menghasilkan biogas dan bioetanol. Satu itu ada pembakaran langsung. Cara kerjanya itu ada biomasa dibakar langsung untuk menghasilkan panas. Konversinya itu ada panas digunakan untuk memasak atau untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan generator listrik. Yang kedua ada konversi termokimia, yaitu ada pyrolis. Cara kerjanya itu pemanasan biomasa tanpa oksigen. Konversinya itu menghasilkan biominyak, gas, dan arang. Yang selanjutnya ada gasifikasi. Cara kerjanya itu ada pemanasan biomasa dalam kondisi oksigen terbatas. Konversinya itu menghasilkan gas sintetis atau syngas yang kaya karbon monoksida, hidrogen, dan metana yang dapat dibakar untuk menghasilkan energi. Yang terakhir itu ada konversi biokimia atau fermentasi. Cara kerjanya yaitu penggunaan mikroba untuk menguraikan biomasa. Konversinya itu menghasilkan bioetanol dari tanaman seperti jagung dan tebu, dan biogas dari limbah hewan atau sisa organik. Indonesia memiliki potensi biofuel yang besar berkat sumber daya alam melimpah, seperti kelapa sawit, tebu, singkong, dan juga jagung. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mendukung target dekarbonisasi, dan memperkuat ekonomi nasional. Beberapa jenis biofuel yang dikembangkan meliputi biodiesel, bioetanol, dan biogas. Indonesia memiliki potensi biomasa yang sangat besar, setara sekitar 30.000 sampai 56,97 gigawatt listrik, terutama dari limbah pertanian dan kelapa sawit. Potensi ini sangat penting untuk transisi energi dan memenuhi target net zero emission karena biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang melimpah, dapat diperbaharui, dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.
Indonesia dan dunia telah mengembangkan berbagai jenis biofuel, terutama biodiesel dari minyak nabati seperti kelapa sawit di Indonesia, minyak kedelai di Amerika Serikat dan Brazil, serta minyak rapeseed di Eropa. Selain biodiesel, Indonesia juga sedang mengembangkan green diesel, green gasoline, dan biojet fuel dari kelapa sawit, serta biofuel generasi kedua dari biomasa dan limbah pertanian. Biomasa yang sudah dikembangkan di Indonesia meliputi penggunaan limbah industri kelapa sawit yaitu tandan gosong, pelepah, cangkang, dan serat. Limbah pertanian seperti tongkol, jagung, dan sekam padi, serta biomasa dari sektor kehutanan. Pemanfaatan ini ditunjukkan untuk energi termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga biomasa atau disebut PLTBM dan pengolahan menjadi biogas atau biofuel. Tidak semua kendaraan siap pakai biofuel, dan biaya produksinya juga belum bisa ngalahin bahan bakar fosil. Akhirnya, harga di pasar tetap tinggi tanpa subsidi. Selain itu, penggunaan lahan yang besar untuk mengembangkan biofuel menyebabkan konflik dengan lahan pangan dan habitat alami. Seperti produksi biodiesel, kita butuh lahan sawit yang sangat luas. Masalahnya, ekspansi sawit sering bikin hutan dibabat habis. Dan, ironisnya, proses deforestasi itu justru nambah emisi karbon baru. Meskipun dianggap energi terbarukan, proses produksi dan distribusi biofuel memerlukan energi besar, sehingga potensi pengurangan emisi karbon masih dipertanyakan. Biomasa juga menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari biaya logistik yang tinggi karena lokasi bahan baku yang tersebar, teknologi pengolahan yang belum terjangkau, hingga konflik penggunaan lahan yang dapat mengancam kesejahteraan masyarakat lokal. Konflik lahan muncul ketika penggunaan lahan untuk hutan tanaman energi bersaing dengan kebutuhan lahan untuk keperluan pertanian dan pangan milik masyarakat lokal. Banyak daerah yang semula digunakan untuk pertanian pangan kini beralih fungsi untuk tanaman energi. Konflik ini berpotensi memberikan banyak dampak ekologis maupun sosial, seperti mengancam ketahanan pangan, memicu ketegangan sosial, dan bahkan merugikan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian untuk mata pencarian mereka. Dukungan regulasi yang kuat juga diperlukan. Koordinasi antara Kementerian SDM, Keuangan, dan PLN sangat penting agar biomasa bisa dikembangkan dengan lebih cepat. Berikut ada prospek ke depan energi biofuel sangat cerah. Biofuel berpotensi menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menurunkan emisi karbon dengan bahan baku seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong yang mudah didapat di Indonesia. Pengembangan biofuel dapat mendukung ketahanan energi nasional. Selain itu, penggunaan biofuel juga sejalan dengan upaya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. Prospek ke depan energi biomasa sangat menjanjikan. Energi ini dapat menjadi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersifat terbarukan dan ramah lingkungan. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan energi bersih, biomasa berpotensi besar dikembangkan dari limbah pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Selain itu, pemanfaatan biomasa juga dapat mendorong ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hijau.